firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut, lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya, untuk membuat berat, tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, ya, kurang lebih 27,5 meter, dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya, 17,5 meter. Jadi orang sangat besar postur tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil, tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh, amal baik dan amal buruk saja, ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau, surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini, ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku yakin, belum dia buka, tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Aku akan berhasil lolos, karena sudah jalan di tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi dia sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi, ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin.